Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika minat kelas 10. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi ortogonal skalar. Untuk memahami apa itu proyeksi ortogonal, coba perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada cahaya matahari lah. Kemudian di sini ibarat sapu. Kemudian ini adalah dinding. Jika disinari secara tegak lurus terhadap dinding, maka akan terbentuk sebuah bayangan sapu, yang bayangan tersebut memiliki sifat-sifat tertentu. Misalkan yang pertama, sinarnya itu tegak lurus terhadap dengan dinding. Kemudian panjang bayangan ini itu mengikuti panjang sapu. Jika sapunya semakin panjang, maka bayangannya juga semakin panjang. Kemudian panjang bayangan dipengaruhi oleh kemiringan sapu. Semakin miring banget, maka ini semakin pendek. Kemudian bentuk bayangan juga dipengaruhi oleh kondisi dinding. Jadi kondisinya misalkan bergerigi atau seperti apa, mungkin nanti akan berpengaruh terhadap bayangannya. Ilustrasi ini merupakan gambaran dari proyeksi ortogonal sapu pada dinding. Proyeksinya seperti ini, yang hasilnya proyeksi ortogonal tersebut adalah bayangan sapu. Disebut ortogonal karena apa? Karena dia tegak lurus, karena cahayanya itu tegak lurus. Ada nggak proyeksi yang tidak ortogonal? Ada. Contohnya adalah peta bumi. Bumi kan bentuknya bulat, tetapi gambarnya pada atlas atau pada peta itu lurus, maka dia proyeksi yang melengkung. Baik, kalau tadi adalah sapu, sekarang saya ibaratkan bahwa ini bukan sapu tapi ini adalah vektor. Jadi ibarat ini bukan sapu tapi ini adalah vektor dengan vektor menuju ke atas. Jadi ini ibarat landasan atau jalur pesawat, dan kemudian ini tanah dan ini matahari. Maka kemudian akan terbentuk seperti ini. Jadi ini garis bantu atau garis tepinya dan garis tepinya, dan kemudian akan terbentuk ini yang biru ini, vektor atau yang biru ini, yang abu-abu ini. Kalau abu-abu ini saya gambar ke atas, akan terbentuk seperti ini, sama persis. Nah, jika yang coklat ini adalah vektor U, kemudian tanahnya atau yang hitam ini adalah vektor V, kemudian sudut apitnya, kemudian ini bayangannya adalah vektor U pada V, dan ini adalah sudut theta atau sudut yang mengapit antara vektor U dan vektor U pada V, maka bisa kita peroleh cos theta. Ingat, cos sami, samping miring. Ini tetanya di sini, sampingnya otomatis yang ini, miringnya adalah yang U. Karena ini adalah trigonometri, jelas yang dipakai adalah panjangnya yang bawah, yang samping ini, dibagi panjangnya yang vektor U, sami panjangnya yang bawah atau yang U pada V dibagi panjangnya vektor U. Kemudian kita pindah ruas ini ke kiri, cosnya ke kanan, maka kita peroleh proyeksi vektor U pada V sama dengan panjang vektor U dikalikan cos theta. Jadi seperti itu. Dan ini adalah rumus proyeksi ortogonal skalar. Kenapa skalar? Karena ini panjang vektor itu selalu dinamakan skalar, bukan vektor. Panjang vektor dia selalu skalar. Kemudian ingat, jika panjang vektor U pada V itu adalah panjang U dikalikan cos theta, dan kita sudah memiliki rumus pada materi sebelumnya, yaitu cos theta sama dengan vektor U dot V
per panjang U kalikan panjang V, maka cosnya ini tadi bisa kita ganti dengan rumus yang ini, diperoleh seperti ini. Kemudian ini sama nih panjang U, yang bawah juga ada panjang U, bisa dicoret-coret, kita peroleh proyeksi ortogonal skalar U pada V, atau panjang proyeksi U pada V adalah vektor U dot V per panjang vektor V, seperti ini. Jadi kita punya dua rumus, yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini. Terus bagaimana kita memilih, kita mau pakai yang atas atau bawah, tergantung dengan contoh soalnya. Coba kita lihat contoh soal yang pertama. Diketahui panjang U sama dengan 10, sudut di antara U dan vektor U dan vektor V adalah 60 derajat, tentukan proyeksi ortogonal skalar. Ada panjang dan ada sudut, jelas pakai yang rumus pertama, tinggal kita masukin cos 60 adalah setengah, sehingga diperoleh panjang proyeksi vektor U pada V adalah 5. Contoh yang kedua. Diketahui panjang vektor A dan panjang vektor B, komponennya masing-masing seperti ini. Kemudian tentukan proyeksi skalar A pada B. Jelas ini pakainya yang rumus yang kedua, yaitu proyeksi ortogonal skalar A pada B sama dengan A dot B per panjang vektor B. Kita hitung yang atas dulu pakai rumus ini. A dot B sama dengan 3 kalikan 1, jadi I sama I, 3 kalikan 1, 1 dengan negatif 2, 3 dengan 1, kemudian dijumlahkan sama dengan 4. Kemudian panjang vektor B adalah panjang-panjang itu selalu ada akar, ada kuadratnya. Jadi ini di akar, yang B apa saja, ini 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, diperoleh akar 6. Langsung kita masukkan ke rumus yang ini. Jadi yang atas adalah 4, yang bawah adalah akar 6. Kok belum cantik karena akarnya ada di bawah. Jadi saya kalikan akar 6 per akar 6 karena nggak mengubah nilai. Akar 6 per akar 6 adalah 1. Kemudian yang atas adalah 4 akar 6, yang bawah adalah 6 saja. Sehingga kita peroleh 4 per 6 akar 6 atau sama dengan 2 per 3 akar 6. Demikian video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.